Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat KBRI BSB, selamat berjumpa kembali dalam video informasi hukum pidana syariah di Brunei Darussalam. Kali ini, narasumber kita, Ustadz Abdurrahman Haki, akan menjelaskan mengenai penegak hukum syariah di Brunei Darussalam yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai penguat kuasa. Tak lupa saya ingatkan, untuk Bapak, Ibu, dan sahabat KBRI BSB yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa melihat video-video kami sebelumnya tentang hukum pidana syariah. Baik. Berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang di sini, pelaksanaan dari undang-undang syariahnya, kalau di Brunei tidak ada seperti di Aceh ya. Kalau di Aceh kan ada polisi syariah, ya, polisi syariah yang khusus mengawas atau melaksanakan kanun-kanun atau undang-undang di Aceh tersebut. Tapi kalau di Brunei Darussalam, ini pelaksanaan tersebut ya diserah kepada gabungan biasanya, yang disebut dengan sebagai penguat kuasa undang-undang. Penguat kuasa undang-undang ini bisa dari kalangan polis, ya, bisa dari narkoba, NKK bagian narkotik, juga bagian agama. Ada juga penguat kuasa agama. Penguat kuasa agama ini di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi dalam satu misalnya penangkapan atau satu aduan, satu apa itu yang akan melaksanakan ini adalah semua itu dilibatkan, disatukan untuk melihat satu-satu kasus. Jadi pelaksanaan mereka tersebut. Nah, untuk melaksanakan cara menangkap, cara menghukum, cara interogasi, cara apa yang di syariah sekarang sudah alhamdulillah karena sudah dilaksanakan perintah kanun hukuman jinayah syariah tersebut, akhirnya mempunyai satu lagi undang-undang, yang dinamakan dengan Perintah Hukuman Jinayah Mahkamah Syariah. Perintah Hukuman Jinayah Mahkamah Syariah tahun 2018. Di perintah ini atau di akta ini, di sana ada 381 pasal. 381 pasal itu diceritakan dengan detail prosedurnya. SOP-nya juga ada di sana disebutkan dengan perintah hukuman jinayah Mahkamah Syariah. Sangat lengkap. Ini baru tahun 2018 karena undang-undang jinayahnya kita sudah sebut dia dimulai dari 2014 pelaksanaannya, jadi 4 tahun. Sebagaimana yang dirancang menurut rancangan yang dibuat oleh pemerintah Brunei Darussalam. Jadi yang melaksanakan tersebut adalah penguat kuasa agamanya, yaitu dari Kementerian Agama. Mereka akan melihat apa yang terjadi, misalnya contohnya berkaitan dengan minum khamar, yaitu minum arak. Jadi akan ada dilihat di sana, orang polisinya ada, orang agamanya ada, diperiksanya juga, kesehatan juga ada, bagaimana memeriksa dengan alat untuk bahwa orang ini dalam keadaan mabok atau tidak, itu pemeriksaan dilakukan oleh semua. Jadi ada gabungan tersebut. Tapi yang khusus ada istilah polisi syariah yang melaksanakan belum ada di Brunei Darussalam. Jadi diserahkan kepada semuanya. Jadi bergandeng bahu. Jadi karena apa? Masing-masing akan mengambil pengalaman dan juga memberikan pengalaman di dalam pelaksanaan undang-undang syariah tersebut. Sebagai contoh kita melihat misalnya ada orang tidak menghormati bulan puasa. Yaitu kejadian pertama berkaitan dengan pelaksanaan perintah hukuman jinayah syariah, yaitu hukuman berkaitan dengan tidak menghormati bulan puasa. Ada pesalah dia makan, minum dan merokok ketika siang hari. Akhirnya dilihat, ketahuan oleh penguat kuasanya. Ketika diketahuan tidak ada apa-apa alasan yang dimiliki oleh pesalah tadi, akhirnya mereka atau dia ditangkap bersama dengan penguat kuasa tadi. Ditangkap, akhirnya dihadapkan ke mahkamah. Di mahkamah dibicarakan, akhirnya didapati dia bersalah. Pertama sekali itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum jinayah syariah. Jadi semua ikut di sana. Nah, belum ada istilahnya polisi khusus, polisi syariah itu belum ada. Jadi kita pelaksanaannya yang ada pejabat tersebut yang melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam perintah hukuman jinayah Mahkamah Syariah 2018 itu adalah pihak-pihak yang telah dilantik oleh pemerintah Brunei Darussalam untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kalau kita lihat misalnya di Kementerian Agama, dia punya sendiri penguat kuasa agama.
Polisi juga ada, polisi penguat kuasa undang-undangnya. Atau misalnya dari Makmal atau dari Badan Narkotika Brunei misalnya, dia punya sendiri-sendiri itu ya. Ya, jadi mereka mempunyai kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut perintah hukuman tersebut, kekuasaan diberikan kepada penguat kuasa undang-undang, yaitu untuk melaksanakan apa saja yang ada di dalam perintah kanun hukuman jenayah Mahkamah Syariah. Apa yang ada di sana disebutkan dilaksanakan oleh yang telah dilantik oleh undang-undang tersebut. Itu aja, wallahu a'lam.